Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja, terkait kajian ragam lisan dan tulisan. Jadi melalui penelitian ini kami mengkaji terkait bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, khususnya pada ragam lisan dan juga tulisan. Dan juga faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhinya, serta dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia baku saat ini yang terjadi pada remaja. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dan saat ini perkembangan teknologi dan juga media sosial membuat cara remaja berkomunikasi juga mengalami perubahan. Remaja itu merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan juga aplikasi-aplikasi perpesanan lainnya. Akibatnya yang muncul yaitu terdapatnya berbagai bentuk bahasa seperti bahasa gaul, campur kode, alih kode, singkatan, ataupun hingga penggunaan istilah asing. Namun hal ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis sebenarnya. Dan di sisi lain muncul juga pertanyaan apakah kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada situasi formal seperti di sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Karena itulah penelitian ini kami lakukan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pola penggunaan bahasa Indonesia pada ragam lisan dan tulisan di kalangan remaja saat ini. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perubahan pola berbahasa tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penggunaan bahasa Indonesia pada remaja dan juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan bahasa serta juga mengkaji dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan juga artikel akademik yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir ini. Proses penelitian dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama penelusuran literatur, seleksi sumber yang sesuai, dan juga yang ketiga telaah terhadap literatur yang dipilih, kemudian analisis deskriptif terhadap seluruh temuan. Melalui metode-metode ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas. Jadi, mengenai perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dimas. Ya, baik. Terima kasih, Kak Erika. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil kajian, ditemukan adanya perbedaan penggunaan bahasa pada ragam lisan dan ragam tulisan. Pada ragam lisan, remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul, campur kode, alih kode, dan berbagai istilah populer ketika berkomunikasi secara langsung. Sedangkan pada ragam tulisan, terutama melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, ditemukan penggunaan singkatan, akronim, emotikon, serta penyisipan bahasa asing. Hal ini menunjukkan bahwa pola komunikasi remaja saat ini lebih mengutamakan kecepatan dan kepraktisan dibandingkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah baku. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bahasa, perubahan bahasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan bahasa. Faktor pertama adalah media sosial dan aplikasi perpesanan yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat dan informal. Faktor kedua adalah
Perkembangan teknologi digital yang mengubah kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi. Yang faktor ketiga yaitu budaya populer dan komunitas digital. Misalnya, melalui platform seperti TikTok yang memperkenalkan banyak istilah baru. Sedangkan faktor yang terakhir adalah kebutuhan identitas sosial. Remaja sering menggunakan bahasa tertentu sebagai bentuk ekspresi diri, sekaligus menunjukkan kedekatan dengan kelompok pergaulannya. Dampak terhadap bahasa Indonesia yang baku. Perubahan bahasa tentu memiliki dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, muncullah variasi bahasa baru, menunjukkan kreativitas remaja dalam berkomunikasi. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering dapat mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia baku pada situasi formal. Akibatnya, masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan ejaan, struktur kalimat, maupun pilihan kata dalam tugas akademik maupun komunikasi resmi. Oleh karena itu, yang perlu dibangun bukanlah menghilangkan bahasa gaul, tetapi kemampuan menggunakan ragam bahasa sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rido. Baik, terima kasih untuk Kak Satrio. Selanjutnya akan saya lanjutkan di slide pembahasan dan implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan bahasa remaja merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dari sisi akademik, kondisi ini menjadi tantangan karena dapat mempengaruhi kualitas penulisan ilmiah serta kemampuan komunikasi formal generasi muda. Sedangkan dari sisi kebudayaan, penggunaan bahasa Indonesia baku perlu tetap dijaga sebagai identitas nasional. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan dan keluarga memiliki peran penting dalam membimbing remaja agar mampu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi. Nextnya, untuk slide selanjutnya, merupakan kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya populer. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan bahasa gaul, campur kode, singkatan, dan istilah asing. Walaupun memperkaya variasi bahasa, penggunaan tersebut juga berpotensi mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia baku, apalagi tidak digunakan secara tepat. Oleh karena itu, remaja perlu mampu membedakan penggunaan bahasa formal dan informal sesuai dengan konteksnya. Selain itu, tenaga pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sedangkan penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer seperti survei atau wawancara agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, kajian ragam lisan dan tulisan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Kami membuka kesempatan apabila ada pertanyaan maupun masukan.